Halo para pejuang, masih di hari ke-78 belajar SNBT. Di video kali ini kita lanjutkan lagi tentang persamaan mutlak. Ayo, siapa yang sudah selesai mengerjakan PR-nya dan bisa? Tulis-tulis nih di kolom komentar, bisa mister, mantap gitu ya. Yang belum bisa, nggak apa-apa, it's okay. Yang penting kalian minimal udah berani mencoba dulu. Sekarang kita bahas, kalian pelajari. Supaya nanti ketika keluar soal-soal tentang mutlak, kalian bisa ngerjain, oke? Ya, kemarin dramanya apa terakhir? Dramanya adalah ada mutlak ditambah mutlak hasilnya fungsi juga gitu ya. Double mutlak gitu ya. Mutlak kuadrat gitu ya bahasanya gitu ya. Ya. Ya, secara umum kalau kita mau menyelesaikan persamaan mutlak, ya selalu balik ke definisi mutlak. Dimana selalu lihat, Mister selalu mulai videonya dengan definisi mutlak, definisi mutlak. Gitu ya, biar kalian ingat terus, mutlak X dia akan tetap menjadi X pada saat X-nya lebih besar sama dengan 0. Dan dia berubah menjadi minus X pada saat X-nya lebih kecil dari 0. Nah, biasanya kalau mutlaknya cuma satu, yang kita definisiin satu aja. Ya nggak? Nah, sekarang berhubung mutlaknya ada dua biji, dua butir, dua buah gitu ya. Maka yang harus kita definisikan, ya dua-duanya masing-masing definisikan dulu. Gitu ya. Dimana mutlak X plus 2, dia akan tetap menjadi X plus 2 pada saat apa? Pada saat X plus 2 lebih besar sama dengan 0, atau X-nya lebih besar sama dengan min 2, gitu ya. Dan dia akan menjadi minus dalam kurung X plus 2, atau ya langsung aja lah ya, minus X minus 2, gitu ya. Pada saat apa? Pada saat X plus 2 lebih kecil dari 0, atau X-nya lebih kecil dari min 2. Jadi kita udah punya nih definisi 1, definisi 2. Gitu ya. Lakukan hal yang sama untuk mutlak yang sebelahnya. Di mana kita punya mutlak 2X min 6. Dia akan tetap menjadi 2X min 6 pada saat apa? Pada saat 2X min 6 lebih besar sama dengan 0. Atau langsung aja ya, X-nya lebih besar sama dengan 3. Silakan kalian kalau belum ngerti ya pindahin sendiri pelan-pelan. Atau dia akan menjadi minus 2X minus 6. Atau langsung capit-capit jadinya minus 2X plus 6. Pada saat apa? Ya pada saat 2X min 6 lebih kecil daripada 0. Atau X-nya lebih kecil daripada 3. Nah, yang membedakan di sini artinya garis ujinya menjadi lebih banyak. Yang harus kita uji itu bayangannya begini artinya. Yang pertama, ada yang mutlak X plus 2, di mana pembuat nolnya tadi minus 2. Gitu ya. Dan ada satu lagi pembuat nolnya tuh yang si 3. 3 itu lebih kanan ya daripada 2. Nah, ini untuk mutlak X plus 2. Yang ini untuk mutlak 2X min 6. Nah, sekarang tinggal lihat fungsinya. Saat X-nya lebih kecil daripada minus 2, artinya daerah sini ya, X lebih kecil daripada minus 2, maka fungsinya akan menjadi minus X minus 2. Gitu. Jadi, kita tulis nih, artinya ketika dia di sebelah kiri, dia menjadi min X min 2. Tapi ketika dia berada di sebelah kanan, lebih besar daripada minus 2, maka fungsinya jadi yang mana? Fungsinya jadi yang tetap X plus 2. X plus 2. Tuh, gitu dulu tulisnya. Ya, kemudian lakukan hal yang sama untuk yang 2X min 6. Pada saat X-nya lebih besar atau sama dengan 3, dia akan tetap menjadi 2X min 6. Tulis dulu, artinya ketika lebih besar daripada 3, yang daerah sini, kanan sini, dia akan menjadi 2X minus 6. Kemudian pada saat dia lebih kecil daripada 3X-nya, fungsinya menjadi minus 2X plus 6. Artinya yang sebelah kiri sini berubah menjadi minus 2X plus 6. Tuh. Maka yang nanti kita uji atau yang kita masukin ke persamaan ada 3 bagian. Bagian pertama itu bagian yang lebih kecil daripada min 2. Bagian kedua itu bagian antara minus 2 sampai 3. Nih, bagian 1, bagian 2. Dan bagian ketiga itu adalah bagian yang paling kanan pada saat X-nya lebih besar dari 3. Gitu, karena di sini bisa kita potong menjadi 3 bagian. Ngerti nggak?
Paham ya? Nah, sekarang artinya kita coba uji masing-masing. Mister kecilin dulu ininya gitu ya. Nah, nah ini panduannya kita kecilin dulu. Kemudian kita mulai uji. Saat X-nya lebih kecil atau sama dengan min 2. Tuh lihat. Atau syaratnya gitu ya. Syaratnya pada saat X lebih kecil sama dengan min 2. Maka sekarang persamaannya apa? Nih, persamaan yang pertama, mutlak X plus 2 berubah menjadi minus X minus 2. Artinya kita ganti minus X minus 2. Kemudian yang mutlak 2X min 6 berubah menjadi minus 2X plus 6. Artinya ditambah, ikutin aja kan, tambah minus 2X plus 6 sama dengan, ya ini ikutin aja persamaannya, 2X plus 1. Udah selesai, beresin dulu guys. Gitu ya. Min X min 2X. Jadinya min 3X min 2 plus 6 plus 4 sama dengan 2X plus 1. Gitu ya. Minus 3-nya pindahin ke kanan jadi positif. Jadinya 2 tambah 3 jadi 5X. Satunya pindahin ke kiri jadi negatif. 4 kurangi 1, 3. Maka nilai X-nya sama dengan 3/5. Jangan cepet-cepet nyimpulin, oke mister, ini selesai, satu penyelesaiannya. Gitu. Ingat, balik ke syaratnya dulu. Syaratnya nilai X-nya ini, si domainnya harus lebih kecil daripada min 2. Apakah 3/5 ini lebih kecil daripada min 2? Udah jelas 3/5 ini positif. Sedangkan min 2 itu negatif. Artinya 3/5 ini bukan penyelesaiannya atau tidak memenuhi penyelesaiannya. Kasih silang gitu. TM silang gitu ya. Tidak memenuhi syarat gitu. Jadi walaupun kalian dapat misalnya hasilnya adalah 3/5, itu belum tentu jawabannya. Karena ingat tadi syarat domainnya, kita udah belajar di video sebelumnya. Kita harus ingat bahwa jangan lupakan syarat domainnya. Syaratnya harus lebih kecil daripada min 2. Ini lebih besar dari min 2, maka tidak memenuhi guys. Jadi yang 5/3 ini bukan jawabannya. Gitu ya. Nah tadi Mister bilang apa? Ini udah diuji nih di daerah kiri. Sekarang kita uji yang daerah tengah nih. Daerah tengah ini apa? Antara min 2 sampai 3. Ya udah, kita uji sekarang nih daerah berikutnya. Daerah antara min 2 lebih kecil sama dengan X. X-nya harus lebih kecil daripada 3. Nah, sekarang lihat lagi nih. Pada saat X-nya antara minus 2 sampai 3, fungsinya apa? Lihat, si mutlak X plus 2 sekarang sudah berubah atau sudah tetap menjadi X plus 2. Ya, sudah tetap dia jadi X plus 2. Maka kita tuliskan X plus 2. Sedangkan untuk yang mutlak 2X min 6, dia masih tetap menjadi minus 2X plus 6. Belum berubah, dia masih tetap jadi yang negatif. Gitu. Artinya, ikutin ya. Tambah. Nah, tadi dia masih pakai yang negatif ya. Minus 2X plus 6. Harus sama dengan 2X plus 1. Udah selesain dulu coba guys. Gitu ya. Jadinya X min 2X jadinya min X. 2 tambah 6 sama dengan 8. Sama dengan 2X plus 1. Gitu ya. Minus X-nya pindah ke kanan jadi positif. 2 tambah 1 jadi 3X. Sama dengan satunya pindahin ke kiri jadi negatif. 8 kurangi 1, 7. Maka nilai X-nya adalah 7/3. Gitu ya. Nah, apakah 7/3 ini boleh? Nah, ya kita lihat. 7/3 itu ada di antara minus 2 sampai 3 nggak? Kalau kita jadikan pecahan campuran, maka 7/3 itu berapa sih? 2/3 ya. 2/3 itu sekitar 2,3333. 2,3333 ya masih masuk di antara minus 2 sampai 3. Artinya yang
7/3 ini memenuhi syarat gitu ya untuk menjadi penyelesaiannya. Maka X sama dengan 7/3 ini memenuhi syarat. Gitu ya, seperti itu. Nah, apakah selesai, Mister? Kalau gitu kan udah dapat jawabannya. Ya belum. Kan tadi kita baru uji daerah sini sama daerah sini yang tengah. Tinggal uji daerah yang paling belakang. Daerah yang paling belakang ini belum kita uji nih, gitu ya. Maka sekarang kita uji daerah yang paling belakang, tapi space-nya nggak cukup, guys. Gimana nih? Layarnya nggak cukup nih. Sebentar, Mister harus akalin dulu nih. Kita belajar tata ruang ini ya. Tata ruang kota. Tata ruang konten gitu ya. Nah, gini aja lah ya. Yang terakhir, yang di daerah yang paling lebih besar dari 3 ini, kita Mister buat dengan warna hijau, kita simpen di paling bawah ya jawabannya ya. Semoga kalian gak bingung gitu. Kayaknya enak pakai kertas gitu ya. Kalau pakai kertas kayak enak gitu ya, satu HVS full gitu ya. Oke, di daerah yang lebih besar daripada 3 ini, maka apa nih? Si X plus 2 sudah tetap atau masih tetap menjadi X plus 2. Gitu, karena dia sudah lebih besar dari min 2, masih tetap dia jadi X plus 2. Artinya, kita tulis X plus 2 masih tetap. Nah, sekarang yang berubah adalah si mutlak 2X min 6. Kalau dari tadi, yang pertama sama yang kedua pakainya yang negatif, yang lebih kecil. Nah, sekarang dia udah berubah nih. Tuh, sekarang dia udah berubah, kita pakai yang positifnya. Yang dia tetap nggak berubah gitu tuh, tetap menjadi 2X min 6. Maka ditambah 2X min 6 sama dengan 2X plus 1. Gitu ya. Ya udah selesain gitu ya. Lihat, mutlak aja dari yang awalnya negatif bisa berubah jadi positif. Masa kalian yang malas tidak bisa berubah jadi rajin? Anjay, quotes 2026 lagi gitu ya. Oke, beresin. Fokus, Mister. Beresin. Ini masih banyak soalnya, Mister. Tolong, please deh. Oke, ini aja udah 10 menit masih satu soal gitu ya, Mister ya. Nggak apa-apa, Mister pelan-pelan aja. Yang penting kalian paham gitu ya. Kalau buat kalian yang udah ngerti ya, Mister bilang juga cross-check jawaban aja. Buat apa nonton full? Kalian tinggal cepetin, lihat jawabannya bener selesai gitu ya. Ini buat yang belum paham. Kita nggak boleh egois. Yang paham jangan egois. Hargai juga yang belum paham dan mau belajar. Oke? Di sini jadi kita sama-sama menghargai supaya semuanya bisa. Oke, X tambah 2X jadinya 3X, 2 kurangi 6 jadinya minus 4 sama dengan 2X plus 1. Gitu ya. Pindah ruas nih, 2X-nya ke kiri, 3 kurangi 2 jadi X sama dengan minus 4-nya pindah ke kanan, jadi positif. 4 tambah 1 jadi 5. Maka X-nya sama dengan 5. Pertanyaannya, apakah X sama dengan 5 ini boleh? Tadi batasnya, Mister lupa tulis batasnya ya. Tadi syarat batasnya apa? Syarat batasnya daerah sini tuh apa? X-nya lebih besar daripada 3. Tinggal cek. Apakah 5 itu lebih besar dari 3? Iya, Mister. 5 itu lebih besar dari 3. Artinya yang ini juga memenuhi syarat. Gitu ya, memenuhi. Atau menjadi penyelesaian dari persamaannya. Jadi, penyelesaian untuk persamaan mutlak ini ada 2, guys. Yang pertama, 7/3 X-nya. Atau yang kedua, X-nya 5. Tadi yang 5/3 tidak boleh ikut karena dia tidak memenuhi syarat batas domainnya. Paham ya? Seperti itu. Jadi kalian cek tuh, kalau yang jawabannya 7/3 dan 5 itu benar. Kalau kalian nambahin yang 5/3 salah karena itu tidak memenuhi syarat domainnya. Seperti itu, guys. Paham ya? Cara ngerjainnya bisa ya? Nih, Mister tandai nih, Mister checklist yang memenuhi. Tuh, gitu ya. 2 yang memenuhinya. Paham ya? Bisa ya? Ada yang bingung? Bisa, guys, mengikuti? Pelan-pelan ya. Kalau ada yang bingung, silakan diulang pelan-pelan gitu ya, sampai kalian benar-benar paham. Nah, secara konsep ya, soal-soal berikutnya mengerjakannya sama, guys. Seperti ini gitu. Ya, cukup panjang, tapi kalau kalian udah terbiasa, udah sering berlatih, cepet kok. Ini kan bisa ngejelasinnya per step by step aja. Kalau Mister biasa udah langsung ke sini, langsung jebret, selesai. jebret gitu ya. Tapi karena Mister menjelaskan ya, Mister pelan-pelan. Buat yang susah mengerti kan harus step by step gitu ya. Oke, lanjut ya soal kedua ya. Oke, di soal yang kedua, kita punya mutlak 2X plus 1 tambah mutlak 5 min 3X pengen hasilnya sama dengan 13. Gitu ya. Ya, secara prinsip sama aja. Kita tentuin dulu selalu apa? Kata kuncinya.
Ya kuncinya adalah syarat batas atau yang kita kenal dengan domainnya dulu. Batas-batasnya dulu nih. X-nya harus dari berapa, lebih kecil dari berapa, fungsinya gimana. X-nya antara sekian sampai sekian, fungsinya jadi apa. Kalau lebih dari sekian, fungsinya jadi apa. Jadi kita tentuin dulu nih syarat-syarat batas atau domainnya. Gitu ya. Sebenarnya bukan domain ya, lebih ke arah batas-batas si X-nya gitu ya. Kita sebut aja dia jangan domain lah ya. Kalau domain kan menyeluruh gitu. Kalau persamaan gini kan domainnya dibatasi gitu. Ya batas-batas X-nya lah ya. Batas-batas X dan fungsinya. Gitu. Ya udah, artinya mutlak 2X plus 1. Mister tulisannya kecilin dikit biar nanti nggak usah min satu ruang. Ya bener juga ya. Kita kecil-kecil gitu ya. Semoga kalian nggak sakit mata lihatnya gitu ya. Tulisan Mister kan bagus guys. Ini. Maka dia akan tetap menjadi 2X plus 1 pada saat apa? 2X plus 1 lebih besar sama dengan 0. Atau Mister langsung aja ya. X-nya lebih besar sama dengan min setengah gitu ya. Mister udah nggak mau jelasin dari mana. Coba aja kalian hitung sendiri kalau masih yang belum paham gitu ya. Yang kedua, dia akan berubah menjadi minus 2X plus 1. Atau kalau kita capit-capit jadinya adalah min 2X min 1. Pada saat apa? Pada saat 2X plus 1 lebih kecil daripada 0. Ya, kalau kalian hitung, X-nya menjadi lebih kecil daripada min setengah. Nah, gitu ya. Kemudian, lakukan hal yang sama untuk yang mutlak 5 min 3X. Mutlak 5 min 3X akan tetap menjadi 5 min 3X pada saat apa? Pada saat 5 min 3X lebih besar sama dengan 0. Atau Mister langsung aja, X-nya lebih kecil sama dengan 5/3. Gitu ya. Dan dia akan berubah menjadi min dalam kurung 5 min 3X pada saat apa? 5 min 3X-nya lebih kecil daripada 0. Atau sama seperti tadi, Mister langsung saja X-nya lebih besar daripada 5/3. Mister udah nggak mau jelasin ngitungnya dari mana ya. Udah cukup Mister nyontohin dari kemarin gitu ya. Silakan kalian harus sudah tahu gitu ya. Seperti itu. Maka kita kecilin dulu guys tulisannya gitu ya. Supaya ruangnya cukup. Nah, maka sekarang kita buat garis ujinya nih. Untuk yang mutlak 2X plus 1, batasnya itu ada di minus setengah, gitu ya. Dimana ketika dia lebih besar daripada setengah, dia tetap menjadi 2X plus 1. Pada saat lebih kecil daripada min setengah, dia akan menjadi minus 2X minus 1. Gitu ya. Kemudian garis satu lagi untuk yang sorry guys, ini plus 5/3. Kok jadi min sih? Kan 5 min 3X lebih besar sama dengan 0. 3X lebih besar sama dengan 5. X-nya lebih kecil sama dengan, ya 5/3 ya, sorry. Maksudnya 5/3, nggak ada minnya, nggak ada minnya. Kalian salah lihat tuh, salah lihat tuh, positif. Kalian lihat yang bener dong guys. Gimana sih lihat yang bener, positif itu ya. Maka balik ke garis uji tadi, 5/3 itu lebih kanan daripada minus setengah. Ya jelas dia positif. Maka di sini ada 5/3 gitu ya. Pada saat dia lebih kecil dari 5/3, maka persamaannya akan tetap menjadi 5 min 3X gitu ya. Maka di sebelah sini dia akan menjadi 5 min 3X. Di sini juga, di yang tengah juga dia masih tetap menjadi 5 min 3X gitu. Pada saat dia lebih besar daripada 5/3, fungsinya menjadi min 5 plus 3X. Min 5 plus 3X gitu ya, seperti itu. Nah, Mister tulis juga di sini tetap menjadi 2X plus 1. Nah, kalau kalian bingung ya mungkin fungsinya ditulis 3 kali aja. Lalu kita kasihkan kenapa 3 kali? Nah, ini kan batasnya guys. Tuh, kita batasin. Nah, maka akan ada 3 persamaan yang akan kita uji. Yang paling kiri, yang tengah, dan yang paling kanan. Ya udah, kita uji masing-masing satu-satu. Mulai dari yang paling kiri dulu. Di yang paling kiri, mutlak 2X plus 1 akan berubah menjadi min 2X min 1. Maka kita tulis untuk syaratnya dulu ya. Untuk syaratnya adalah X-nya harus lebih kecil atau sama dengan minus setengah gitu ya. Maka min 2X min 1 ditambah, ikutin soalnya. Nah, bagaimana dengan mutlak 5 min 3X? Kalau kita lihat mutlak 5 min 3X-nya
tidak berubah, tetap menjadi 5 min 3x sama dengan, ikutin soal lagi, 13 gitu ya. Min 2x min 3 min 5x min 1 plus 5 plus 4 sama dengan 13. Min 5x sama dengan 13 kurangi 4, 9. X-nya adalah min 9/5. Ya udah, cek. Apakah min 9/5 ini lebih kecil daripada min setengah? Ya, min setengah itu kan min 0,5. Min 9/5 itu berapa? Min 1/4/5. Ya, 0,5 sama min 1 aja udah jelas lebih kecil min 1. Gitu ya. Maka min 9/5 ini memenuhi syarat untuk menjadi penyelesaiannya. Jadi, yang ini memenuhi syarat. Saya tulis dengan kata memenuhi syarat. Oke, jadi yang pertama X-nya adalah min 9/5. Nah, lanjut lagi. Syarat yang berikutnya kita ambil yang tengah. Yang tengah itu batasnya apa? Antara minus setengah lebih kecil sama dengan X. X-nya lebih kecil daripada 5/3. 5/3. Gitu ya. Ini ada minusnya ya, min setengah maksudnya ya, min setengah gitu ya. Ketika mutlak 2x plus 1 lebih besar daripada minus setengah, maka tadi apa? Dia akan tetap menjadi 2x plus 1. Artinya kita biarin dia menjadi 2x plus 1 ditambah, ikutin soal tuh, ditambah. Nah, sekarang kita lihat mutlak 5 min 3x pada saat dia lebih besar daripada min setengah tapi lebih kecil daripada 5/3, dia akan menjadi 5 min 3x tetap. Ya udah, tulis tambah 5 min 3x sama dengan 13. Gitu ya. 2x min 3x min x, 1 tambah 5 plus 6 sama dengan 13. Min x sama dengan 13 kurangi 6, 7. Maka X-nya sama dengan min 7. Cek sekarang, apakah min 7 ini ada pada antara min setengah sampai 5/3? Udah jelas enggak ya. Min 7 gede banget. Batasnya aja cuma boleh minus setengah. Ini min 7 gede banget ya guys ya. Maka min 7 ini tidak memenuhi ya. TM, tidak memenuhi. Bisa disebutnya gitu. Maka nggak boleh ya, min 7 ini tidak boleh menjadi penyelesaiannya. Terakhir, ya kita uji yang paling terakhir. Yang paling terakhir, syaratnya apa nih? Syaratnya, X-nya harus lebih besar dari 5/3. Lebih besar atau sama dengan 5/3 syaratnya. Nah, maka ya udah, artinya mutlak 2x plus 1, dia masih tetap menjadi 2x plus 1. Ditambah mutlak 5 min 3x, dia berubah sekarang, lihat, hati-hati. Jadi yang negatifnya jadi min 5 plus 3x. Artinya ditambah min 5 plus 3x, pengen hasilnya sama dengan 13 dari soal. 2x tambah 3x, artinya jadinya 5x. 1 kurangi 5, jadinya minus 4 sama dengan 13. 5x minus 4 pindah ke kanan jadi positif. 13 tambah 4 sama dengan 17. Maka X-nya adalah 17/5. Apakah 17/5 lebih besar dari 5/3? Ya, secara pecahan aja 17/5 itu kan 3, 2/5 ya. 5/3 cuman 1, 2/3. 3, 1. Ya udah jelas 3 lebih besar dari 1. Maka dengan kata lain, si 17/5 ini menjadi salah satu penyelesaiannya juga nih. Nah, ini juga memenuhi. Sehingga jawaban untuk penyelesaian persamaan mutlak ini cuma 2 ya. Min 9/5 atau 17/5. Ingat, yang min 7 ini tidak boleh, dia tidak memenuhi. Gitu ya, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kalian ngerti polanya atau kalian paham gitu ya pola pengerjaannya, ya semua mengerjakannya kurang lebih seperti ini kalau ada mutlak gitu. Kalian definisikan gitu ya, kemudian kalian uji batas-batasnya, syarat-syarat X-nya, nanti kalian ganti ke persamaan masing-masing syaratnya. Lalu jangan lupa setelah dapat X, jangan cepet-cepet senang dulu.
cek dulu apakah si X ini masing-masing memenuhi syaratnya enggak. Kalau enggak, jangan dipakai sebagai penyelesaian, hati-hati. Karena kalau di PG, pasti ada jebakan-jebakannya gitu, yang harusnya enggak memenuhi, tapi dimasukin sama dia ke jawaban, gitu ya. Seperti itu. Ada yang bingung sampai sini? Bisa semua mengikuti? Oke. Kalau nggak salah, masih ada satu nomor lagi ya. Mister coba bahas satu nomor lagi. Buat yang penasaran mungkin kayak, aduh Mister kemarin harusnya gue bisa nih, gue udah ngerti sekarang. Ya pause dulu aja videonya, kalian coba dulu. Nah, soal yang ini boleh. Kalau Mister penasaran nih, kemarin nggak bisa, sekarang udah ngerti caranya, mau langsung coba dulu caranya. Boleh, pause dulu aja, coba dulu, oke? Tapi karena faktor durasi, nggak mungkin dong Mister nungguin kalian dong ngerjain gitu ya. Maka Mister langsung bahas aja. Tapi buat yang mau ngerjain ya silakan pause dulu ya, mandiri aja gitu ya. Oke. Masih sama seperti sebelumnya, ada mutlak kurangi mutlak. Sekarang kurangi nih. Harus hati-hati sama tanda nih. Nanti ketika bikin persamaan, jangan sampai tandanya jadi plus gitu. Ada loh, percaya nggak? Ada loh di belahan dunia ini yang tiba-tiba tandanya jadi plus gitu ya. Siapa tuh? Gitu ya, hasilnya pengen sama dengan 7. Maka definisiin dulu biasa. Mutlak 2x plus 3, dia akan tetap menjadi 2x plus 3 pada saat apa? Pada saat 2x plus 3 lebih besar sama dengan 0. Atau Mister langsung aja, artinya x-nya lebih besar sama dengan min 3 per 2 gitu ya. Jadi Mister langsung, kalian bikin sendiri lah ya, udah ngerti lah. Atau dia menjadi min dalam kurung 2x plus 3 untuk apa? Untuk x-nya lebih kecil daripada min 3 per 2 gitu ya. Oke. Kemudian yang mutlak 3x min 5 itu juga sama. Mutlak 3x min 5 dia akan tetap menjadi 3x min 5 pada saat apa? 3x min 5 lebih besar sama dengan 0. Atau Mister langsung aja, artinya X-nya lebih besar sama dengan 5 per 3. Dan dia akan menjadi minus 3x min 5 pada saat X-nya lebih kecil dari 5 per 3 gitu ya. Selalu definisiin syaratnya dulu. Kemudian kita buat garisnya nih. Garis pertama itu adalah pembatasnya minus 3 per 2. Artinya di sini asalnya taruh kata ada minus 3 per 2. Dimana kalau dia lebih besar daripada minus 3 per 2, maka dia akan tetap menjadi 2x plus 3. Kalau dia lebih kecil dari minus 3 per 2, dia jadi, ini langsung Mister capit aja ya, minus 2x minus 3. Min 2x min 3 gitu ya. Kemudian bikin garis satu lagi, dimana sekarang kita pakai yang mutlak 3x min 5. Dimana artinya batasnya di sini adalah 5 per 3 gitu ya. Kalau dia lebih besar daripada 5 per 3, persamaannya tetap menjadi 3x min 5. Tapi kalau dia lebih kecil daripada 5 per 3, capit-capit ya. Jadinya dia minus 3x plus 5 gitu ya. Minus 3x plus 5. Di sini min 3x plus 5, termasuk di sini juga min 3x plus 5. Yang di sini tetap dia 2x plus 3 gitu ya. Kemudian kita kasih garis batas nih, batasin. Nah, batasin lagi nih. Dah, maka kita punya 3 hal yang harus diuji. Pada saat lebih kecil daripada minus 3 per 2, antara minus 3 per 2 sampai 5 per 3, lebih besar dari 5 per 3. Ya udah, mau nggak mau, suka nggak suka, ya kita harus uji. Mau gimana lagi, orang soalnya begini gitu kan? Ya, maka syarat yang pertama untuk X-nya lebih kecil dari min 3 per 2 atau sama dengan min 3 per 2. Maka ketika dia lebih kecil dari min 3 per 2, mutlak 2x plus 3 akan menjadi ini ya, min 2x min 3, min 2x min 3. Hati-hati tadi Mister bilang dengan tandanya. Kurangi dalam kurung. Nah, sedangkan mutlak 3x min 5 pada saat lebih kecil dari 3 per 2, dia akan menjadi min 3x plus 5. Artinya min 3x plus 5 gitu ya. Kurungnya kurung biasa aja sih. Nah gitu ya. Pengen hasilnya sama dengan 7. Hati-hati.
min, capit dulu ke dalam minusnya, jangan ceroboh. Jadinya min 2x min 3 plus 3x min 5 sama dengan 7. Min 2x plus 3x, x, min 3 min 5 min 8 sama dengan 7. Maka x-nya sama dengan 15. Nah, seperti biasa, kita jangan seneng dulu. Uji dulu, 15 ini masuk nggak ke syarat x-nya. X-nya pengen lebih kecil dari minus 3/2. Artinya makin negatif, makin negatif, makin negatif. Sedangkan dari sini aja udah jelas, x-nya 15. 15 itu positif, lebih besar dari min 3/2. Artinya si x yang ini tidak memenuhi. Hati-hati ya, belum ada jawabannya guys. Yang 15 ini nggak memenuhi. Ya udah, karena 15 nggak memenuhi, kita cek lagi yang kedua nih. Sekarang kita cek yang tengah. Artinya kalau yang tengah syaratnya apa? Syaratnya x-nya antara min 3/2 sampai x-nya 5/3. Gitu ya. Nah, kita lihat sekarang, mutlak 2x plus 3 kalau di antara ini dia akan tetap menjadi 2x plus 3. Tapi ingat, minus dalam kurung mutlak 3x min 5. Kalau di antara ini dia akan menjadi minus 3x plus 5. Pengen tadi hasilnya sama dengan 7. Gitu ya. Jadinya capit dulu negatifnya, jadi 2x plus 3 min plus 3x min kali plus min 5 sama dengan 7. 2x tambah 3x 5x, 3 min 5 min 2 sama dengan 7. 5x sama dengan min 2 nya pindah ke kanan jadi positif 2 jadi 9. X-nya sama dengan 9/5. Apakah 9/5 ini ada di antara minus 3/2 sampai 5/3? Ya kita harus uji. Minus 3/2 itu kan sekitar 1,5 lah ya. Minus 1,5. Kalau 5/3 kita hitung, 5 bagi 3, 1,6666. 1,67 lah ya. 1,67. Kalau 9/5 ini kita jadiin desimal ya 9 bagi 5, 1,8 ya. 1,8. Apakah 1,8 ini ada di antara minus 1,5 sampai 1,67? Ya, enggak ya. Sekalipun tipis lah mister, boleh lah. Enggak ada di matematik gitu ya. Matematika itu mutlak, namanya juga mutlak lagi gitu ya. Ya, sekalipun dia dekat ya tetap aja dia kan artinya enggak ada di antara minus 1,5 sampai 1,67. Maka ya 1,8 ini juga tidak memenuhi TM ya, tidak memenuhi. Lah, nggak memenuhi juga guys. Ya, semoga yang terakhir memenuhi ya. Kalau nggak juga ya udah sih nggak apa-apa juga gitu ya. Karena space-nya kecil, Mister kecilin lagi ya seperti biasa. Nah, untung sekarang device-nya udah lebih bagus layarnya. Sombong dikit gitu ya. Jadinya dikecilin juga masih jernih gitu ya. Terakhir ya sekarang artinya untuk daerah yang sini ya. Daerah sini tuh artinya syaratnya X-nya harus lebih besar ya. Lebih besar dari 5/3. Oke, lebih besar dari 5/3 atau lebih besar sama dengan gitu ya. Nggak terlalu masalah sih kalau di mutlak gitu ya. Oke, saat lebih besar dari 5/3 maka mutlak 2x plus 3 akan tetap jadi 2x plus 3. Artinya tulis lagi 2x plus 3. Terus dikurangi, jangan salah tanda, mutlak 3x min 5 pada saat lebih besar dari 5/3 dia akan tetap ya, akan tetap menjadi 3x min 5 sama dengan 7. Capit dulu negatifnya, 2x plus 3 minus 3x plus 5 sama dengan 7. 2x min 3x min x, 3 tambah 5 plus 8 sama dengan 7. Min x sama dengan 8-nya pindah ke kanan jadi negatif, 7 kurangi 8 min 1, maka x-nya sama dengan 1. Apakah 1 ini lebih besar dari 5/3? Udah jelas ya, 5/3 aja adalah 1, sekian. 1 ini nggak lebih besar dari 5/3. Artinya ini juga tidak memenuhi.
Maka gimana dong Mister jawabannya? Ya artinya penyelesaian untuk persamaan mutlak berikut ya himpunan kosong. Atau dengan kata lain ya tidak ada X yang memenuhi. Aneh ya, ternyata nggak segala hal itu ada jawabannya. Ih, cakep Mister. Tidak segala hal yang ada di dunia ini harus ada jawabannya guys. Mungkin jawabannya akan ditemukan suatu saat nanti, tapi tidak sekarang. Asik, cakep. Mantap, Mister. Pusing, Mister. Buta gitu ya. Gitu ya. Oke, sampai sini paham ya? Bisa ya ngerjainnya ya? Oke, untuk berikutnya, di video berikutnya, seperti biasa, Mister berikan PR dulu. Nah, masih sama kok. Caranya juga masih kayak gini, persis, mirip, nggak ada bedanya. Cuman, sekarang mutlak sama dengan mutlak gitu ya. Mutlak sama dengan mutlak. Ya caranya mah sama aja guys. Definisiin masing-masing mutlaknya. Nanti kalian bikin garis uji X-nya. Terus nanti kalian masukin, sama aja kok. Nggak beda kok. Sama guys. Persis banget cara ngerjainnya gitu ya. Silahkan dicoba. Nanti ada cara cepet menggunakan sifat mutlak. Nanti Mister ajarin juga di video berikutnya nih cara cepetnya. Tapi untuk sementara karena Mister belum ajarin, pakailah cara yang Mister ajarin di video ini dulu ya. Nanti ketika udah Mister ajarin cara cepetnya, baru nanti kalian bisa pakai cara cepetnya. Gitu ya, seperti itu. Oke, dikerjakan PR-nya supaya banyak latihan, makin cepet bisa. Kita lanjutkan lagi pembahasan PR-nya di video berikutnya, tapi dikerjain dulu PR-nya ya. Oke, sampai sini dulu videonya. Durasinya sudah offside sekali, cukup panjang. Bentar lagi Mister diusir sama wasit gitu ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Akhir kata Mister mengucapkan selamat belajar para pejuang, tetap semangat dan konsisten dalam belajar. Dadah semua.